Oke, kembali lagi di Jurnal Sinema bersama saya Nicholas Yudifar dan kali ini saya kedatangan tamu dari jauh, Baru Munanda. Beliau ini adalah pemilik digital agency / production house yang bermukim di Pekanbaru Riau. Kita sambut Mas Nanda atau Bung Nanda. Halo Bung Nanda, terima kasih udah jauh-jauh datang ya dari Riau ya. Iya. Kebetulan memang lagi ke Jakarta, lagi ada ini ya, lagi ada bisnis baru ya. Melengkapi pelajaran digital agency yang gue kembangin juga sini. Oke, mungkin cerita-cerita sedikit perkenalan kita dulu udah lama juga ya, mungkin 2002 ya. Udah lama, terus kita dulu sama-sama Nanda aja deh yang cerita. Biasanya gitu. Kalau gue tahu Niko itu dari TV nih. Hah, dari TV? Kan lu menang festival film Bandung itu dengan film lu yang film pendek lu lari-lari itu. Oh iya. Festival film apa ya lu menangin gitu? Festival film independen waktu itu. Film pendek. Iya. Terus ternyata waktu gua pengen juga nih jadi filmmaker gitu kan. Ketemu ada lu gitu kan. Ya udah. 2002 lah kita di KJ. Iya. Ya udah kan kita satu kelas. Oke, singkat cerita, berarti boleh diceritain nggak perkenalan pertama dengan film dan kenapa memilih film untuk digeluti gitu? Iya. Serius sih, terus terang gua nggak tahu kenapa gua harus milih film gitu ya. Jadi emang ini aja sih. Emang let it flow kayak gitu aja. Gue malas belajar IPA, IPS, apa ya yang bisa gue nikmati sambil berkreasi gitu kan. Tapi emang kayaknya orang tua ada darah seni juga kali ini. Jadi ya udahlah gue milih film kan. Itu doang. Tapi belakangan gue menemukan keseruan dari film. Kita nge-create realita baru. Ternyata ada filosofinya, ternyata ini. Dan ternyata science dan art itu gabungan itu kan jadi salah satunya film gitu ya. Science sama art itu bikin gua menarik lagi gitu. Gitu nih, gila. Oke. Menarik ya. Jadi awalnya dari ketertarikan soal sebenarnya hal-hal di luar ilmu-ilmu yang konvensional, kemudian tapi memang dari awal suka nonton film atau punya enggak ya? Enggak ada. Oh iya. Enggak, soalnya waktu ini kita agak flashback ya, mungkin agak obrolannya agak internal ya, maksudnya mungkin cuma beberapa orang aja yang tahu, cuma nggak apa-apa supaya lebih cair. Waktu pertama kita ketemu di kampus tuh kan kita dari berbagai daerah di Indonesia nih. Lalu salah satunya dari Riau, ada yang dari Medan, ada yang dari Papua, dan dari mana. Nah, karakteristik kita beda-beda, kemudian diketemukan dalam satu kelas. Terus ketika ngobrol, bekerja kelompok dan sebagainya memang menarik gitu. Jadi karakternya masing-masing keluar dan waktu itu Nanda berpikir memilih profesi apa di industri film waktu itu ya? Oke, jadi awalnya yang gua tahu itu film sutradara, that's it. Ya kan? Ternyata kalau waktu kita masuk di kelas pelajaran film nih, film sejarah, Hollywood itu membuat berapa ratus job desk, banyak banget job desk di dalam industri film karena filmnya kan pada dasarnya kolaborasi kan. Wah ini gila, ada yang sinematografi, ada editing. Bahkan gue ternyata di penyutradaraan itu ada lagi sub-subnya kan, misalnya continuity, ada ya, macam-macam deh Nick. Ya itu yang bikin gue jadi semangat dalam di film, ternyata kolaborasi loh gitu kayak gitu. Itulah yang ya, gue rasa ya dari awal udah sutradara sih, tapi gue tertarik sama editing sih waktu itu. Editing ya. Karena flow cerita juga ini kan, flow cerita itu juga ada ritme dalam cerita itu kan kita bisa mainin di editing. Dan gue tertarik di kamera karena ada tone, ada mood, ada color, framing, ada semuanya itu bercerita untuk ini kan storytelling yang baik gitu kan. Tapi kalau ditanya sih, buat kemarin ngiler ke editing sih sebenarnya. Oh iya. Iya. Jadi kan memang di kita kayaknya editing nggak banyak ya, hanya ada 2 orang. Yang paling nggak banyak itu sound. Ya, sound designer berarti ya. Sound designer dan di era sekarang, kalau sekarang kan gue buka kayak digital agency kayak gitu-gitu, wah itu paling dicari malah. Ternyata ya. Iya. Oke. Gila. Jadi oke, ini mau gue bahas juga tuh. Jadi transformasi dari Nanda ke sekolah film secara formal, secara akademis, kemudian ceritain sedikit dong perjalanan karirnya, highlight aja sampai hari ini, terus kenapa terus memilih buat usaha seperti ini gitu loh. Menarik. Setelah gua lulus dari IKJ ya kan, ya kehidupan normal aja lah kita cari di dunia industri kreatif gitu kan Nick. Sampai suatu hari semuanya berubah ketika emak gua nelfon Nick dari Riau, dari Pekanbaru. Toko kuenya mau bangkrut katanya.
Oh, jadi memang orang tua punya usaha toko kue. Yes. Okay. Tapi toko kuenya baru, kayaknya udah 6 bulan lah, baru jalan 6 bulan. Baru jalan 6 bulan. Namanya bisnis nih, 6 bulan tuh nggak bisa kita jadiin patokan. Karena 6 bulan pertama itu kan orang yang penasaran, orang yang loyal kan belum terbentuk. Yeah. Terbentuk itu kan setelah dia setahun. Ada repeat purchase lah, apa? Yeah. Penjualan itu terjadi ke orang yang sama berapa kali, bahkan ada loyalis yang kayak ngerekomendasiin. Baru itu yang bisa kita cek gitu kan, sehat atau enggaknya perusahaan ini gitu. Marketnya ada nggak gitu kan. Sorry, sebelumnya pada saat itu di Jakarta ngerjain apa aja? Di Jakarta lu tahu DRTV nggak sih? Iya tahu. Jualan panci apa segala macam. Nah, gua director di sana. Jadi bikin video demo produk begitu. Bikin video demo produk, konsep ya kayak sutradara pada umumnya ya, kita bikin konsep board, apanya kayak mana apa sih? Setnya, jadi semua ya, artisnya, apanya, nanti dubber segala macam lah gitu. Kayak pada umumnya kita sekolah lah. Jadi gitu. head of kreatif sekaligus director di RTV itu ya. Ya. Itu berapa lama dilakonin? Kayaknya gua hampir 1 tahun deh nih. 1 tahun ya. Udah oke di sana, udah tetap gitu kan. Sampai akhirnya ada pilihan ibu gua menjalani perusahaan dan dia agak goyang. Ya karena kita bersaudara nggak rame, gue ya bukan terpaksa juga sih, emang pengen bantu lah. Oke. Gue pulang, tapi gue kan nggak paham bisnis. Yeah. Yang gue tahu cuma ya udah ini ada film, gue bisa apain nih dari film, media gitu ya, media film ini audiovisual. Pada masa itu tuh masih zaman Twitter nih. Oh, Twitter ya. Twitter tuh 2010, 2009 enggak ya? Enggak, udah 2012 lah. Oh, 2012. Jadi Facebook, Twitter, Instagram itu baru, kayaknya masih sosok aja. Iya. YouTube juga kayaknya nggak banyak deh kayaknya. Paling Malam Minggu Miko gitu-gitu. Iya, masih yang YouTuber awal-awal ya. Akhirnya gue terapkan media untuk ngebantu UKM. Jadi waktu itu gue nangkapnya, gue langsung coba ini. Iya, nggak apa-apa. Gue nganggap media, kenapa ada digital sosial media gitu-gitu. Dengan hadirnya digital, ini menurut gue ya. Hadirnya digital menurunkan standar quality control. Quality control untuk produk videonya. Iya, karena kalau lu ke TV, lu tuh ada standar-standar kan. Standar broadcast kan. Jadi UKM nggak akan bisa, mungkin hanya berapa lah. Artinya untuk mengeluarkan biaya segitu berat lah ya. Berat, belum lagi dia harus pasang di TV nasional iklan. Pada waktu itu hadirlah sosmed ya kan. Yeah. Walaupun video nggak serame sekarang. Waktu dulu kan masih Twitter, tulisan apa segala macam kan. Nah menurut gua naiknya Instagram, digital sosmed itu seolah-olah standar itu tidak apa-apa turun, tidak apa-apa turun. Jadi yang penting bikin gitu kan, bikin video itu. Nah itu kan membuka celah UKM bisa berkreasi di ranah digital, ya kan. Nah tapi masalahnya gue hitung-hitung lagi dong, nggak mungkin gue ngerjain UKM pakai kamera handphone misalnya. Bukan, yang lebih mahal itu apa nih? Misalnya Cinema kamera nggak mungkin lo. Kan ada depresiasi, ada biaya-biaya dari kamera, lighting yang keren banget gitu kan. Nggak mungkin lah gue bikin pakai itu, nggak balik modal dong gue kan. Maka lahirlah yang orang-orang sering bikin pakai handphone dan segala macam. Nah itulah yang membuat gue berpikir, oh ternyata pertama kan gue jadi praktisi jualan kue nih UKM, dan gue ngerjain video lah buat gue tayang internal, Twitter internal aja. Ternyata UKM itu didorong pemerintah untuk masuk digital kan. Pengennya tuh Indonesia yang berkepulauan ini terhubungkan, terkonekkan. Itu belum ada tuh, zaman dulu tuh masih ada Tokopedia belum ya? Belum ada kayak apa Bukalapak gitu belum ada dulu. Paling belum. Ada Kaskus gan jual ini apa? FJB Kaskus sama Tokopedia aja belum ada. Belum. E-commerce ada dulu tuh awal-awal tuh. Lupa saya juga. Tapi ada lah sebelum Tokopedia muncul terkenal. Sebelum mereka ini ada kan. Ya keberadaan media itu kan kayak audiovisual belum dianggap lah. Itu dianggap untuk orang-orang kelas atas gitu. Artinya yang mampu bayar lah ya. Yang mampu bayar ke TV lah gitu kan. Nah akhirnya ya gue coba ternyata yang gue tangkap adalah pasar UKM yang didorong ke digital, dan gue beruntung lagi ya. Kenapa? Karena seiringnya jalannya waktu ada algoritma. Gue beruntung, kita mungkin di industri ini jadi beruntung karena ternyata algoritma itu mengkotak-kotakan penggunanya kan, dan ternyata mereka bisa melewati algoritma itu dengan strategi audiovisual yang kuat, yang bagus gitu. Nah itu yang jadinya yang jadinya patokan dasar gue, kayak gue bisa nih bikin agensi, karena kompleksitas dari UKM yang mau beriklan di sosmed itu sudah rumit gitu. Dan dia butuh orang yang memahami, hadir untuk itu.
Jadi artinya gue di digital agensi berarti kan ranah gue ya IG, Facebook dan segala macam, dan dibikinlah video sesuai dengan kapasitas itu ya. Jadi gue nggak ada kepikiran bisa bikin kayak video sekelas TV nasional nih, karena udah beda pasar. Karena marketnya disesuaikan dengan market yang ada. Betul, kayak gitu. Jadi gue marketnya UKM dan kebutuhan mereka algoritma. Jadi on point nggak sama market yang mereka tuju gitu ya? Iya kayak gitu. Jadi betul. Misalkan katakanlah kita bicara satu wilayah aja, Pekanbaru misalkan. Iya. Berarti memang kan yang menggunakan sosmed itu kan dari seluruh dunia. Iya. Tapi memang iklannya harus nyampainya ya ke orang-orang yang potensial nih untuk jadi Betul. konsumen mereka gitu kan. Betul. Nah itu di situ agensi apa namanya? Digital agency. Kawan jalan gua. Kawan jalan hadir di situ untuk memberikan service di situ ya. Betul. Ya, yang disesuaikan dengan kemampuan UKM. Ya. Dan disesuaikan kualitinya pun juga dengan UKM. Oke. Jadi gua nggak beli kamera yang gokil-gokil gitu nih. Ya memang tergantung kebutuhan konsumen kita ya. Betul. Terus kan awalnya berarti dari sebenarnya inline ya, sebenarnya berhubungan. Awalnya memang Nanda di RTV bikin video tentang produk. Betul. Tapi in-house lah. Katakanlah produknya yang jual di RTV juga. Betul. Dia produksi video sendiri. Betul. Terus nggak sengaja pada saat yang tidak disangka-sangka harus menangani bisnis toko kue. Ya, gue jadi praktisi. Iya. Jadi UKM pemilik ya? produk. Jadi pemilik produk ya. Pemilik produk gue. Terus akhirnya lah, ini butuh video juga. Akhirnya dibikin sendiri. Betul. Terus setelah itu melihat perkembangan, oh ini ada satu, gue nggak bilang celah sih, tapi gue bilang kesempatan untuk membantu UKM yang lain juga punya hal yang sama gitu. Karena pemerintah mendorong. Ya. Okay. Jadi gue udah hitung, misalnya nih UKM di Indonesia itu ada 80 juta misalnya. Yang masuk ke sosial media itu paling cuman berapa persen? Misalnya 60 jutanya lah masuk, tapi dia masuk tapi dia belum sukses gitu nih. Yeah. Yang sukses itu yang gua tahu datanya 4%. Oh ya? Yang sukses sampai ke e-commerce ya. Karena kan di dunia digital itu lu kan ngebangun ekosistemnya. Dari Instagram lu giring dia ke landing page, lu giring dia ke purchase dan segala macam itu rumit gitu. Iya sih. Cuma 4% ya. Jadi memang ada teori yang bicara soal dari kita membuat sebuah keramaian, kemudian keramaian di dunia digital ya, di sosmed, kemudian beralih itu jadi sebuah orang jadi aware, terus kemudian orang jadi tertarik, cari tahu sampai nanti akhirnya orang action, gitu kan? Sampai akhirnya dia menyebarkan. Oke. Ya itu memang. Jadi dia nggak beli lagi. Kalau nggak salah 10% gitu ya teorinya. Makin mengkerucut. Ya, makin mengkerucut. Brand awareness biasanya gede. Ya. Nanti kalau udah yang mau nanya-nanya tuh biasanya agak kecil. Membeli agak kecil, yang memang loyalis gitu kecil banget. Jadi kalau misalkan saya targetnya mau punya 10 orang pelanggan setia, betul. Berarti saya harus memulainya dari 10.000 orang dong. Iya. Contohnya. Ya, brand awareness dulu. Nah, cara lo nyaringnya, lo pakai video. Oke. Ya, jadi namanya video funneling. Ya, jadi di industri ini ketika gua harus bikinin video untuk teman-teman di UKM, ternyata di dunia digital gak cukup satu rupanya nih. Karena saingannya banyak, artinya. Karena gua harus bikin video untuk awareness dulu. Habis itu kan digiring tuh yang niat. Gua harus nyiapin yang akuisisi yang memang mau beli. Oke. Habis itu gua harus siapin lagi video untuk yang belanja. Berarti saya video penawaran. Iya. Kalau yang video akuisisi yang nyari tahu tadi, gue nyiapin video testimoni misalnya. Karena kan dia lagi nyari tahu nih kredibilitasnya, social proof-nya gitu kan. Jadi ada banyak rentetan video sampai orang itu purchasing. Dan ternyata itu jadi industri. Itu menghasilkan. Jadi gue UKM itu ternyata nggak cukup satu videonya. Jadi bukan beriklan seperti brand yang ditawarkan secara nasional ya distribusinya ya. Kayak misalkan produk deterjen A misalkan dipasarkan secara nasional distribusinya, dia biasa bikin iklan paling setahun 1 atau 2 cukup. Tapi kalau UKM ternyata dia bikin iklannya murah tapi banyak. Karena algoritma harus menggiring dari yang tidak peduli tadi agak peduli jadi mau beli dan meng-share. Oke, itu menarik sekali. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana, masih di Jurnal Sinema bersama saya dan narasumber kita Nanda.